'cause I got the keys, baby. Don't wanna wake up one day wishing that we done more. I wanna live fast and never look back. It's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where it all go. 'Cause we'll be home before we know. I wanna hear you singing, hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Halo, apa kabar semuanya? Aku harap kalian yang menonton video ini semua sehat-sehat ya. Oh iya, di sini aku dan rekan aku akan mewawancarai seorang pemilik usaha mikro dan menengah, mikro kecil dan menengah, bisa disingkat dengan UMKM. Kalian penasaran nggak? Aku dan rekan aku akan mewawancarai UMKM apa coba? Kalau kalian penasaran, kalian tonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih, selamat menonton semuanya. Di sini maksud dan tujuan kami ingin mewawancarai usaha yang Ibu jalankan saat ini. Apakah Ibu berkenan? Iya, berkenan. Terima kasih sebelumnya. Sebelum nanya-nanya tentang usaha dan profil perusahaan yang Ibu jalankan saat ini, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu dan izinkan kami mengetahui Ibu terlebih dahulu. Saya dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, bernama Nova Laura Putri Marbun, dan rekan saya bernama Nurdita Oktaviani ingin mewawancarai Ibu. Ibu namanya siapa? Ibu Kormai dan Eba. Ibu Kormai dan Eba. Untuk usaha yang Ibu jalankan saat ini, itu dimiliki oleh perorangan atau dimiliki oleh badan usaha? Perorangan. Perorangan ya, berarti milik usaha sendiri yang biasa. Lalu untuk usaha yang dimiliki oleh Ibu ini, kalau boleh tahu apakah milik Ibu sendiri atau suami atau saudara? Ya milik suami, milik istri ya. Kan Ya, biasanya kayak ada milik. atas nama ibu atau atas nama bapaknya atau atas nama anaknya gitu. Bisa. Oh, ya atas Biasanya. nama saya sih. Ini juga rumah atas nama saya. Berarti usaha yang Ibu jalankan ini murni milik Ibu sendiri ya? Iya, kan bapaknya kerja. Terus kalau usaha ini sudah berjalan berapa lama ya, Bu? Kalau di sini mah baru 2 tahun lah. 2 tahunan. 2 tahunan ya? Iya. Berarti saat masa pandemi ya, Bu? Iya kayaknya udah pas bangun ini mah. Soalnya aku tuh kayak masih ingat ini tuh pas pandemi pertama gitu. Ini udah mulai. Iya sih, soalnya pas cuma pas gawat-gawatnya ya, pas pertama dulu nuh. Ya Iya. ini lagi dibangun kayaknya tuh. Berarti udah 2 tahun lebih Ya 2 tahun lah. Kan ini usaha sudah termasuk kategori grosir dan eceran ya, Bu ya? Nah, Semi lah. ya, kalau boleh tahu modal awal Ibu membuka usaha ini berapa ya kira-kira, Bu? Soalnya yang saya lihat saat ini di usaha yang Ibu jalankan, produk-produk yang Ibu jual lumayan banyak. Terus siapa tahu di luar sana ada yang termotivasi untuk menjalankan usaha seperti yang Ibu jalankan saat ini dan ingin mengetahui modalnya awal tuh berapa sih untuk menjalankan usaha seperti ini? Kira-kira berapa? Ya kalau modal sih yang nggak tahu ya. Ya soalnya dulu kan emang udah punya warung di Perum. Jadi ini dibangun ya modal nekat aja sih. Nekat bawa warung dari sono dipindahin sini. Ya udah lama-lama ya ada yang beli, ditambah lagi modal sih, ya nambah modal 50 juta lah ke dalam lagi gitu. Berarti awal tuh sudah memiliki Warung, usaha tapi iya. warung kecil. Iya. Lalu
membuka ke sini untuk membuka grosir dan eceran gitu ya. Iya, tadinya mah pengen warung doang. Iya. Ya orang tapi- bawanya dari sana kan cuma ada segitu doang. Iya. Ya cuma ya ada yang nanya ini, nanya itu, ya udahlah. Modal Iya. nekat ah. Ya Jadi benar dah. makin laut, makin ditambah. Iya, Gitu. cuma ada duit pas itu 50 juta, ya udah dipakai ke sini aja lah buat nambahin gitu. Hmm, Ya, jalan lah. eh, lalu aku ingin bertanya kepada ibu, lebih memilih membuka usaha sembako, apa yang membuat ibu lebih memilih membuka usaha sembako daripada usaha yang lain? Ya karena saya ya udah paham gitu sedikit-sedikit mah. Terus resikonya juga sedikit, nggak terlalu tinggi resikonya mah. Ada yang bisa di BS-in kembali ke perusahaannya. Kalau ada nggak bisa BS ya belanjanya seperlunya aja gitu. Kalau yang bisa BS kita bisa nyetok. Siapa tahu kadang rame, Iya. ya kan udah ada stoknya gitu. Oh iya. Jadi karena resikonya lebih kecil Iya ya. lebih kecil lah. Untuk jam buka dan jam tutup dari toko ibu tersendiri, Kalau buka jam 6 pagi, tutup jam setengah 8 malam. berarti hampir 12 jam lebih ya. Kayaknya, Heeh. nah itulah. Jam 6 pagi. Kayak jam setengah 8. Iya, jam setengah 8 malam. Iya. Ibu di sini berusahanya sendiri atau ada yang membantu seperti karyawan atau anak atau siapa yang membantu ibu? Oh, ada yang membantu 2 orang yang kerja. Berarti ibu memiliki di sini memiliki 2 karyawan ya? Ya, tadinya 1 sih, cuma ini ada tetangga. Ya udah tak ajak ke sini aja daripada di rumah ya. Iya. Berarti ibu membuka lapangan pekerjaan juga untuk orang lain. Iya, tadinya sih ya gimana masih cukup sih 1, tapi ada yang nggak kerja, ya Iya. udahlah. Kalau Sambil dapat membantu segitu ya. gajinya ya sanggup ya silakan. Iya. Produk yang ibu jual sendiri ini ada produk apa aja ya? Produk apa? Produk macam-macam dari Wing, Mayora. Ya pokoknya di Indomaret kok masuk. Wing masuk. Lebih ke kebutuhan pokok berarti Iya, ya semuanya. kebutuhan pokok lah, kering-keringan. Iya, yang Gula ada, ya kayak gitu. berarti hampir lengkap ya. Tapi kalau untuk obat-obatan kayak gitu Ada. ada juga. Ada. Berarti nggak hanya kebutuhan pokok juga, berarti kayak Ya rokok, obat-obatan obat-obatan komplit. juga ada Iya. ya. Hmm. Terus kalau misalnya produk yang paling diminati di sini tuh kira-kira produk apa aja? Ya produknya apa? Rokok. Karena dipakai sehari-hari. Iya, rokok cepat itu mah. Kalau setiap bulan jajan 5 juta, ya harus ada untuk rokok doang. Berarti di sini tuh peminatnya banyaknya rokok ya. Iya rokok, ya yang lain juga ya ikutan si es, serbu-serbu es itu kan laku juga. Ya semuanya lah laku. Cuma kalau misalnya yang paling laris gitu menurut ibu yang ibu jual gitu. Ya rokok sih. Rokok berarti ya. Iya. Terus kalau kira-kira kalau misalnya ibu menghitung keuntungan atau pendapatan itu per hari, per minggu, per bulan atau bagaimanakah sistemnya kalau untuk menghitung pendapatan atau keuntungan yang didapatkan? Ya kalau untung mah ya nggak dihitung sih. Ya cuma kalau pendapatan per hari ya paling sedikit 10 juta. Ya kalau lagi rame 15 nyampe. Berarti kalau ibu tuh tidak menghitung keuntungannya Ya. karena diputar balikan lagi Iya. modalnya. Jadi hanya menghitung Ya pendapatannya per aja. hari. Iya. Berarti hitungnya itu per harinya ya, per harinya Iya. 10 juta. Ya kalau laku udah ada untung lah itu. Eh, untuk oh iya, saya lupa menanyakan tentang lahan usaha ibu ini sendiri. Lahan usaha yang ibu tempatin ini menyewa atau milik pribadi? Oh, ini masih udah milik pribadi, cuma masih apa sih namanya, masih angsuran. Ini milik pribadi tapi Iya. masih angsuran. Iya. Berarti tidak menyewa ya, sudah Ya, tidak. sudah mempunyai hak milik bangunan. Udah dari notaris sih. Hmm, Dulu kan operan ini. nah,
Untuk barang atau produk yang ibu jual itu, ibu belanja sendiri atau ada yang menyuplai, Ada yang ngirim. ada yang ngirim? Iya, kayak Indomaret Koin itu kan dikirim. Cuma orang itu per 2 minggu biasanya mah. Kadang udah habis ya baru kadang belanja sendiri biar ada dagangan kan. Iya, jadi kalau misalnya karena disuplainya 2 minggu sekali, suka ada barang yang Yang udah- nggak nentu ya, iya, udah langsung habis duluan. gitu. Jadi harus belanja sendiri juga. Iya, rata-rata udah ada yang ngirim sih. Cuma Cuman buat jaga-jaga doang. kalau habis banget baru ya Iya. ibu belanja. Terus rokok belanja Iya. sendiri. Oh, berarti kalau misalnya kayak barang-barang yang ada di sini Dikirim. itu dikirim sama ininya. Pengiriman. Tapi kalau rokok mah kan modalnya gede. Iya, langsung. Jadi dapat hari ini itu untuk dibelanjain besoknya Iya, gitu. langsung belanja Iya. sendiri. Jadi sistemnya dua ya, Bu, belanja sendiri sama disuplai juga. Ya. Nih, usaha kan pasti ada kekurangan sama kelebihannya ya. Kalau untuk usaha ibu sendiri, kekurangan atau kendalanya atau kelebihannya itu menurut ibu itu apa ya dalam usaha itu? Oh, kendalanya ya banyak lah. Kalau misalkan ada suatu produk yang laku nih, tapi barangnya susah, temuin kemana-mana dicari nggak ada, pengiriman nggak ada, nah itu kan bingung. Iya, ya. Ya kalau misalkan itu yang dicari gitu langsung dapat ya jadi duit. Kadang mah ya alasannya dari sono mah tidak sesuai apa sih namanya, tidak sesuai kebutuhan sama yang dibikinin dari Iya, perusahaan. Ya kayak itu mie open loh, udah 1 kali doang orang-orang udah nanya, baru Nggak datang sekali lagi. doang kebagian, udah dicari-cari orang terus gagal. Ya, Iya. kayak gitulah. Kendalanya itu. Kalau misalnya kelebihannya, Yang kelebihannya mah ya kalau kita bebas sih nyari harga kan, dimana yang lebih murah kita belanja ke situ. Jadi saya nggak terpatok kayak satu orang sih, kira-kira pengiriman lebih murah ya ke situ. Kalau kadang belanja yang lebih murah ya saya belanja sendiri gitu. oh Jadi nggak fokus untuk pengiriman itu, saya kan beda-bedain harganya. iya ya lumayan ya Ya, untungnya. sekarang aja untuk grosir, no? Ya. Udah lebih murah, udah dapat poinnya bisa ditukar jadi uang, Iya ya. jadi barang lah ibaratnya. Lumayan lah. Kalau misalnya harga produk yang ibu jual ini kadang naik tuh saat bulan apa atau saat hari apa gitu? Ya gara-gara ini kan apa sih namanya ini mah kering-keringan jarang sih. Paling mau itu awal tahun lah. Kayak Indomie pasti naik 4.000. Gara-gara gaji karyawan kan naik. Ya itu sih pengaruh dari situ doang. Kayak kemarin itu kan apa sih namanya teh? PPN tuh tadinya kan 10%. Iya. Nah, sekarang udah Karena 11%. nambah, Ya itulah bikin Jadi nambah nambah ya. naik. Cuma kalau misalnya kayak ini kan sekarang bulan Ramadan ya, itu ada nggak sih mempengaruhi kenaikan harga-harga dari produk yang ibu jual? Ya ada gula, kacang kayak gitu doang sih. Karena yang dibutuhin saat Iya. Ramadan ya kayak Gula, buat kacang. kue gitu ya. Iya itu doang. Terigu, minyak. Iya, yang dibutuhin saat bulan Ramadan pasti banyak kenaikan-kenaikan. Iya. Lalu bagaimana ibu mengatasi kendala atau kekurangan yang terjadi pada usaha ibu? Kekurangannya ya kalau lagi dapat uang ya nyari ke tempat lain gitu, nggak harus nunggu-nunggu pengiriman. Biar lengkap dagangannya kan enak. Jadi kalau misalnya ada kendala produknya Udah habis. habis, ibu langsung cari sendiri Nyari, gitu iya. ya ke tempat yang lain gitu. Iya. Biar nggak stay aja nunggu-nunggu yang Ya enggak Nggak lah, pasti. ntar nggak dapat duit lagi. iya. Jadi kalau emang udah ada modalnya ya mending cari lagi. Iya, ya. cari lagi lah. Ibu pasti kan sebelum membuka usaha ini pasti melalui doa dan harapan pastinya. Iya. Kira-kira waktu sebelum ibu membuka, apa sih harapan ibu untuk toko ini? Dan juga apa harapan ibu ke depannya untuk usaha ini? Iya, harapannya jualannya laris manis. Ya pembeli juga makin banyak kan gitu. Dagangannya makin komplit lah.
biar semuanya lengkap. Ya biar nggak ke orang ya. Iya ada. Nggak Kadang ada kan gitu. ini nggak ada jadi malas kan Iya. orang-orang mah. Ya kita pengennya mah ada modal ya dilengkapi. Saya mah sedikit-sedikit yang penting lengkap. Iya. Ya namanya jualan kan pasti kita ngambil untung. Ya meskipun sedikit yang penting masih ada lah. Ya. Kalau dalam pemasaran produk, bagaimana cara ibu memasarkan produk yang ibu jual di usaha yang ibu jalankan saat ini? Apakah lewat sosial media atau hanya sekedar menunggu pelanggan datang atau pemberitahuan ke pembeli kayak misalnya saya jual ini gitu, nanti kayak pembeli kayak memberitahukan kepada orang lain untuk beli di sana aja lengkap gitu. Ya kita mah cuma nunggu pembeli aja. Yang penting kita mah sanggup bersaing harga. Yang ngambil untung sedikit nanti orang itu juga yang ngasih tahu ke temannya, biasanya sih gitu. Berarti tidak melalui sosial media ya, hanya Enggak. manual menunggu Iya, yang menunggu datang saja. aja gitu. Kan ada kan kayak misalnya grosir-grosir atau warung-warung yang lain tuh di post juga di sosial media Oh, kayak iya, Facebook enggak. atau Instagram kayak gitu. Enggak. Paling kalau ada yang belanja kadang lewat HP, dipesen nanti dikirim gitu doang. Berarti hanya sistem kayak kalau mau belanja aja ya. Iya. Kalau untuk paling itu hanya untuk yang jauh atau hanya Ya yang dekat dan juga. jauh juga diantar. Misalkan kalau dia kan udah ada nomor saya gitu. Banyak belanjanya pengen buru-buru pulang nih. Iya. Bisa diantar ya diantar. Oh, jadi sistemnya masih manual, tapi Iya. kalau untuk pengiriman bisa lewat online. Iya, bisa. Eh, Ibu kan sebelum membuka pasti motivasi ya Bu, dulu termotivasi entah dari apa gitu. Nah, Ibu bisa nggak sih ngasih motivasi terhadap orang-orang yang ingin membuka usaha juga seperti Ibu yang Ibu jalankan saat ini gitu? Ya motivasinya gimana ya? Ya pengen punya duit aja sih intinya mah. Pengen menghasilkan duit sendiri. Ya tadinya juga ya dari kecil-kecil dulu. Ya kalau ada yang belanja gitu, ada yang mengeluh, ya saya kasih aja kayak gitu pengalaman saya dulu. Warungnya kecil-kecil, ya kalau kita sabar, kita jalanin, ya pasti bisa. Iya benar. Jadi Iya, Kak, dulu mah di nggak jemuran, Neng. Iya, Ya jemuran loh, ditaruh situ dagangan loh. Ya saking pengen punya duit sendiri. Ya puji Tuhan ini bisa di sini punya tempat. Ya mudah-mudahan lah kedepannya bisa berjalan. berarti motivasinya karena diri sendiri ya. Iya, dari Motivasi diri untuk sendiri. membuka usahanya. Iya. Ya pengen punya penghasilan tambahannya sesuatu. Iya. Kan biasanya kayak ada terinspirasi dari menonton apa gitu atau terinspirasi dari orang atau dari keluarga. Ada juga biasanya terinspirasi dari kendala Ya itu juga sih ya pengen punya duit. Ya kita bisanya cuma usaha begini ya. Ya udahlah dijalanin aja dulu. Rezeki mau udah diatur. Iya. Mungkin segitu aja yang kami tanyakan. Semoga usaha yang Ibu jalankan ini terus berjalan dengan lancar dan Amin. selalu rame. Terus untuk keluarga Ibu juga semoga selalu sehat, dan untuk karyawannya selalu semangat dan sehat-sehat terus biar usahanya tidak ada kendalanya. Amin. Sekian, terima kasih untuk wawancaranya, sudah meluangkan waktunya. Maaf bila sudah mengganggu waktu yang berharga punya Ibu. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Jadi dalam wawancara yang tadi sudah kami lakukan kepada UMKM Toko Arta, Grosir dan Eceran Sembako yang berdiri pada tahun 2020, dimiliki oleh perorangan dan bukan badan usaha atas nama Ibu Kormaidah yang memiliki 2 karyawan dengan modal awal yang dikeluarkan sebesar 50 juta untuk lahan usahanya sendiri, tidak menyewa atau bangunan milik sendiri, jadi mempunyai hak milik bangunan itu sendiri. Kesimpulannya, jadi dalam sistem yang diterapkan pada Toko Arta ini masih bersifat manual
Sering terjadi kesalahan dalam memberikan barang atau menghitung jumlah barang yang ada, serta proses pelayanan kurang teratur. Saran dari wawancara ini, dari kami yang ingin membuka usaha seperti ini, kalau buka usaha lebih baik mempunyai mental kuat dan semangat kewirausahaan lebih dahulu, lalu melihat peluang harus percaya diri, tekun, berpikir positif, dan berani mengambil resiko.